Oke, baik, kembali lagi dengan saya, Francisca Lindenay. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke modul 9. Kita akan membuat relasi pada Eloquent, login, register dengan Laravel, reset password Laravel via email, kemudian encrypt dan decrypt dan hashing pada Laravel. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan membuat relasi one to one. Jadi di sini relasi one to one itu dia satu record dari tabel A memiliki relasi satu record di tabel B. Nah, kita coba lihat. Kita akan lihat untuk contoh relasinya. One to one itu relasinya seperti ini untuk relasinya. Misalnya pengguna memiliki satu telepon dan juga sebaliknya telepon memiliki penggunanya satu. Jadi di sini kita akan mempersiapkan untuk membuat dua tabel, yaitu tabel pengguna dan tabel telepon. Seperti yang sudah saya buat di sini, ada tabel pengguna dan tabel telepon. Oke, kita lihat di sini untuk tabel teleponnya ini sudah seperti ini, ada 9 data. Jadi untuk datanya ini dia ID-nya 1 sampai 9. Di sini datanya saya mengisi menggunakan VCare. Lalu untuk struktur penggunanya itu kita lihat ada ID, nama, create add, dan update add. Seperti ini. Kemudian kita akan lihat untuk teleponnya. Tadi sebenarnya pengguna ya. Tadi saya salah sebut untuk telepon. Nah, sekarang untuk teleponnya datanya sudah saya isi dan ada ID dan juga ID pengguna. Nah, di sini dia berrelasi one to one ya. Karena dia 1 sampai 9 dan juga ID yang di pengguna tadi 1 sampai 9 juga. Jadi dia berrelasi antara relasi one to one. Untuk strukturnya seperti ini. Oke, jadi untuk strukturnya ada ID, nomor telepon, pengguna ID, kemudian ada create dan update. Nah, sekarang kita akan buat di Visual Studio Code untuk kita akan membuat model untuk pengguna dan telepon. Jadi di sini kita akan buat terminalnya dulu untuk membuat model. Untuk terminalnya kita ketikkan perintah php artisan make .2 model pengguna, enter. Kita lihat untuk kita tunggu sampai sukses. Oke, sekarang sudah jadi untuk pengguna model. Di sini kita lihat untuk penggunanya ada di mana ya? Pengguna model. Oke, ini sudah jadi pengguna.php. Nah, di sini kita tinggal masukkan scriptnya untuk pengguna. Kita akan buat yang pertama itu untuk pengguna itu kita masukkan script ini protect variabel tabel sama dengan tanda petik 2 kali pengguna. Oke, pengguna seperti itu, kemudian tanda titik koma, enter. Kemudian public function telepon, public function telepon, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, enter lagi. Kita kembali return variabel this has one
buka kurung, tanda petik, up, garis miring, models, garis miring, telepon. Oke, seperti itu, tanda titik koma di belakang. Kemudian sudah seperti itu. Oke, saya akan menjelaskannya. Di sini kita perhatikan, bagian sini kita memberitahu bahwa tabel yang digunakan adalah tabel pengguna, bukan pengguna atau plural. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi baru untuk memberitahu model pengguna bahwa tabel pengguna memiliki relasi one-to-one ke model tabel telepon. Sekarang kita akan buat juga model untuk telepon. Oke, sekarang kita akan buat model untuk telepon PHP artisan, make make model telepon, enter. Nah, untuk model teleponnya sudah jadi, model penggunanya sudah jadi. Di sini kita lihat di model pengguna, kita akan masukkan scriptnya seperti yang tadi, protection, variabel tabel, tanda petik, telepon, kemudian titik koma, enter ke bawah, public function, pengguna, public function pengguna, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter, buka kurung kurang enter, kemudian return variabel this belong to buka kurung, tanda petik, up, garing, models, garing, pengguna, Oke, seperti itu. Kemudian tanda titik koma di bagian belakang. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Di sini coba teman-teman perhatikan, sebelumnya pada model pengguna kita memberitahu bahwa tabel pengguna memiliki relasi 1 ke tabel telepon. Misalnya di sini pengguna Haswan memiliki 1 tabel di model telepon, dan sebaliknya di model telepon memiliki relasi 1 dari pengguna, tabel pengguna memiliki 1 nomor dari tabel pengguna, seperti itu. Jadi ini Haswan dan telepon belong to. Oke, jadi secara otomatis tabel telepon mencari ID penggunanya masing-masing ke tabel pengguna. Jadi pengguna sama dengan pengguna ID. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah root pengguna. Kita akan menampilkan data pengguna dan data nomor telepon masing-masing pengguna pada root. Jadi kita akan buat sebuah root baru lagi di web.
lab.php. Di sini kita akan tambahkan root baru untuk pengguna. Kita ambil saja yang ini, copy saja, Ctrl C, kita letakkan di bawah pengguna, enter, kemudian Ctrl V. Ini kita ganti dengan pengguna ini dia method index dan di pengguna controller, pengguna controller. Jadi di sini ketika pengguna dijalankan, dia akan menjalankan metode index yang berada di pengguna controller. Nah, sekarang kita akan buat sebuah controller baru, yaitu pengguna controller. Jadi di sini saya pakai terminal. Kita ketikkan php artisan make controller make controller, enter, pengguna control. Oke, seperti enter. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan lihat untuk kontrolernya di sini. Pengguna kontrolernya sudah jadi seperti ini. Dan sekarang kita akan buat sebuah perintah untuk method index. Oke, di sini kita tambahkan scriptnya. Kita bagian atas. Kita enter ke bawah untuk memanggil model pengguna. Oke, seperti itu. Kemudian kita untuk scriptnya use up garing models pengguna. Oke, titik 2. Kemudian di bawahnya kita tambahkan public function index. Metode index yang tadi kita buat di root. Kemudian buka kurung perawal, enter. Kita akan masukkan script mengambil semua data pengguna. Scriptnya variabel pengguna sama dengan pengguna titik bawah, kemudian all, buka kurung, tutup kurung, tanda titik koma, enter. Kemudian kembali dia alihkan return data ke view. Kemudian kita masukkan scriptnya. View, buka kurung, tanda titik, pengguna, koma, enter, tanda petik, pengguna, variabel pengguna. Oke, titik koma di belakang. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskannya lagi. Pada controller ini kita akan mengambil data pengguna dan kita return ke view pengguna. Jadi view ini kita akan buat sebuah view baru dengan nama view pengguna. Oke, kita akan buat view baru di bawah sini, pengguna.blade.php, enter.
Kemudian di sini kita tambahkan scriptnya. Di sini kita masukkan scriptnya dulu. Kita akan masukkan scriptnya. Saya push saja nanti supaya tidak memperpanjang waktu. Setelah itu saya akan tampilkan. Oke, di sini saya sudah mengetikkan untuk script controllernya seperti ini. Bisa kita lihat. Saya scroll pelan-pelan saja. Seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kita menampilkan data pengguna menggunakan for each. Kita menggunakan for each. Kita menampilkan data pengguna ini menggunakan for each. Lalu kita menampilkan nama pada tabel pengguna. Lalu kita menampilkan nomor telepon pada tabel telepon. Nah, jadi di sini ada yang istimewa. Kita bisa langsung menampilkan data dari pengguna. Jadi untuk menampilkan tabel lain yang saling berelasi, kita hanya menuliskan nama tabelnya saja dan nama atributnya. Jadi dia ada di dalam satu for each. Dia ada di dalam satu for each yang tadi ya. Nah, hal ini bisa dilakukan karena kita sudah mendeklarasikan antara one to one antara dua tabel, yaitu tabel pengguna dan tabel telepon. Kemudian kita bisa langsung mengakses ke data telepon atau variabel telepon. Dan lebih spesifik lagi kita tinggal memilih nama kolomnya saja. Nah, sekarang kita akan menjalankannya. Coba kita simpan. Ini saya sudah simpan secara otomatis ya. Jadi sekarang kita tinggal jalankan PHP Artisan serve. Enter. Kita tunggu. Nah, dia sudah jadi. Tinggal kita buka localhost 8000 pengguna. Oke, kita lihat bersama. Sabar, masih lola ini. Oke, di sini ada error. Ada error ya. Errornya di pengguna.play.php. Di sini kita lihat di pengguna.play.php di bawah sini. Ini harusnya add ya, bukan variabel. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Di sini sudah otomatis simpan ya. Oke, kita jalankan. Refresh. Nah, di sini hanya muncul pengguna namanya saja dan nomor teleponnya tidak ada. Oke, mungkin kesalahannya di sini kita lihat untuk teleponnya. Oke, di sini harus ada as belongs to. Kemudian di mana ya? Di pengguna.play.php ini saya lupa, seharusnya ada tulisan telepon. Oke, seperti ini, telepon seperti ini. Sekarang kita akan jalankan lagi. Oke, refresh. Oke, dia sudah muncul seperti ini, ada nama dan juga ada nomor dari tabel telepon dan nama ini dari tabel pengguna. Jadi untuk relasi one-to-one-nya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial yang berikutnya atau kita akan belajar yang berikutnya, yaitu relasi one to many. Jadi relasi one to many adalah relasi antar tabel yang mana satu buah tabel bisa memiliki banyak relasi ke record data yang ada di tabel yang satunya. Nah, di sini contohnya adalah tabel artikel dan tabel teks. Sebuah artikel bisa memiliki banyak teks dan banyak teks bisa memiliki oleh satu artikel. Jadi relasinya yaitu one to many atau many to one. Atau bisa teman-teman
ketahui, misalnya di pelajaran basis data dulu kita sebut dengan 1 to n dan n to 1. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah tabel artikel dan tabel teks. Nah, di mana nantinya kita akan buat sebuah relasi tabel one to many. Satu artikel bisa memiliki banyak teks dan banyak teks bisa memiliki satu artikel. Di sini sudah saya buat tabel artikel. Datanya saya sudah mengisinya dan strukturnya seperti ini. Ada ID, judul, create add, dan update add. Dan ID ini auto increment, primary, judul ini varchar, dan ini create dan update ini timestamp. Oke, di sini kan sudah ada datanya dan sekarang ada teks. Datanya saya sudah mengisi seperti ini dan kita lihat strukturnya. Ada ID, tag, dan artikel ID, create add, dan update add. Oke, di sini kedua tabel ini akan terhubung oleh kolom artikel ID yang akan menghubungkan kedua tabel ini. Jadi maksudnya artikel ini dia berasal dari tabel artikel dan ID-nya dari tabel tersebut. Jadi di sini dia akan terhubung oleh kedua tabel ini, dia akan terhubung oleh artikel ID. Nah, sekarang kita akan buat sebuah model, dua buah model, yaitu artikel dan teks. Di sini kita akan hubungkan dengan terminal. Kita masukkan perintahnya. Kita angkat PHP artisan make model artikel. Nah, di sini kenapa saya tidak menambahkan artikel sesuai dengan database tadi dengan nama articles. Nah, di sini maksudnya saya untuk model saya tidak pakai S karena di sini ditabelkan tadi ada S kan, jadi tidak perlu untuk proteksi supaya tidak ada, misalnya ada contohnya Barnes jadi Barnes, dan di sini kan articles jadi sudah ada S di bagian belakang, dan juga untuk teksnya sudah ada S di bagian belakang, jadi kita tulis saja artikel maksud saya. Enter, kemudian kita langsung masuk ke artikel model artikel.php. Di sini kita masukkan scriptnya sekarang. Oke, seperti tadi di relasi one to one, untuk artikelnya itu kita masukkan dulu scriptnya, protection variabel tabel sama dengan tanda petik 2 kali articles sesuai dengan tabel yang di database. Oke, setelah itu tanda titik 2, kemudian enter ke bawah, public function text. Text ini adalah tempat tabel yang ada di database. Oke, setelah itu buka kurung kurawal, return variable this has many, kemudian buka kurung tanda petik models. Oke,
garis miring tag. Tag ini merupakan model yang akan kita buat nanti. Oke, tanda titik koma di bagian belakang. Nah, di sini seperti tadi di proteksinya ini dia akan memproteksi nama articles sesuai dengan tabel tadi. Nah, sekarang dia akan memiliki banyak data tadi. Oke, ulang. Saya akan jelaskan ini seperti yang keliru. Di sini tabel ini kita mendeklarasikan tabel artikel untuk maksud saya dengan menggunakan model atau fungsi teks dengan fungsi ini. Di sini dia akan memberitahu bahwa tabel artikel ini dapat memiliki data dari tabel teks. Jadi di sini adalah menggunakan fungsi has many model text. Oke, sekarang kita akan buat model text. Oke, kita akan buat PHP artisan. Kita tinggal tekan panah ke atas. Artikel ini kita ganti dengan tag. Enter. Oke, setelah itu kita akan masukkan scriptnya. Kita akan masukkan script untuk tag. Di sini kita tinggal masukkan public function artikel saja, buka kurung berawal, enter, kemudian return this variable this belongs to buka kurung tanda petik up buka kurung garis miring maksud saya models garis miring artikel seperti itu, tanda titik koma di bagian belakang. Di sini pada model tag ini kita akan mendeklarasikan bahwa model tag ini memiliki atau terhubung dengan model artikel. Jadi di sini untuk model tag ini atau tabel tag ini dia akan terhubung dengan tabel artikel dengan fungsi di bawah ini, return this belongs to model artikel, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan hasil relasi one to many eloquent Laravel. Jadi yang pertama akan kita buat adalah kita akan membuat root-nya dulu untuk menjalankan root-nya, yaitu dengan root artikel maksud saya. Ctrl C saja yang bagian atas, Ctrl V. Kemudian pengguna ini diganti dengan artikel. Dia berada di lokasi, kita kasih saja web controller index, seperti itu. Sekarang web controller index, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat
web controllernya dulu. Nah, sebelum kita membuat web controller, saya jelaskan dulu di sini di saat root artikel dijalankan, maka dia akan memerintah metode index yang ada di web controller. Nah, sekarang kita akan buat sebuah controller baru, PHP artisan PHP artisan make controller apa ya, artikel PHP controller web controller, enter. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan cek di atas. Di web controller kita masukkan scriptnya itu kita masukkan protection. Oh nih, sorry ya, ini saya salah. Public function index kemudian enter, buka kurung, enter ke bawah, variabel artikel sama dengan artikel all, buka kurung, titik koma, enter, return view, buka kurung, tanda petik, artikel, koma, tanda petik, artikel, kemudian variabel artikel. Di belakangnya jangan lupa tanda titik koma, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan saya akan menjelaskan dulu ya. Perhatikan pada metode index. Pada metode index di layar kita akan mencoba mengambil sebuah tabel dari data pada tabel artikel melalui metode index, melalui metode artikel ya, melalui metode artikel bawah ini. Nah, jadi kita mengambil sebuah data pada tabel artikel, kemudian kita simpan ke dalam variabel artikel seperti ini, ke dalam variabel artikel. Kemudian kita passing ke view artikel.play.php, kita passing ke sini, artikel.play.php. Nah, sekarang kita akan buat sebuah view baru dengan nama artikel.play.php. Kita lihat di bawah sini, view mana ya, di sini kita kasih artikel.blade.php, enter. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Tabelnya ini kita, supaya mempercepat, saya ambil saja tabel yang di pengguna tadi, pengguna.play.php. Saya ambil saja yang bagian dalamnya, Ctrl C, kita letakkan di bagian artikel .play.php. Kita Ctrl V, lalu di dalamnya tinggal kita modifikasi. Kita tambahkan yang pertama judul artikel
Kemudian yang kedua ada tag ya. Kemudian yang ketiga ada jumlah tag. Jumlah tag. Kemudian kita tinggal modifikasi di sini variabel artikel. Kita simpan di variabel A. Oke, di bawahnya tinggal kita modifikasi variabel A. Judul. Kemudian kita di sini kita hapus saja. Copy yang ini. Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah. TD add for each buka kurung variabel A text as variabel T. Kita menggunakan variabel T seperti itu, tutup kurung. Oke, enter ke bawah lagi, kita masukkan buka kurung kurawal 2 kali variabel T tag, jangan koma di bagian belakang, kemudian jangan lupa koma ya, terus and for each penutup. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan variabel A text count buka kurung tutup kurung. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk script artikel.play.php-nya untuk tabel. Oke, di sini penjelasannya kita bisa langsung mengakses. Di sini kita bisa langsung mengakses data tag untuk masing-masing judul. Masing-masing judul kita bisa langsung mengakses menggunakan tabel dari artikel. Nah, untuk fungsi count ini, dia berfungsi untuk menghitung jumlah tag, untuk bisa menghitung jumlah tag yang selesai, seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan. Di sini saya sudah simpan secara otomatis. PHP artisan, kita akan jalankannya. PHP artisan serve. Jadi sudah jalan. Sekarang kita akan jalankan localhost artikel enter. Oke, di sini ada kesalahan di web controller. Not found nih, web controller di sini. Artikel ini harusnya artikel. Seperti itu, sudah simpan. Kita jalankan. Masih not found, sabar. Kita lihat errornya ini. Ternyata di sini kita belum buat dia punya use app models garing
artikel titik 2. Coba kita jalankan lagi. Oke, sabar, ini kayaknya masih ada yang salah penulisannya ya. Artikel S ini tidak. Artikel models oke. Kita refresh. Oke, ini sudah jadi untuk relasi one to many-nya. Jadi ini adalah hasil dari relasi one to many. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke relasi many to many. Sebelum kita membuat relasi many to many, kita perlu tahu dulu apa itu many to many. Jadi relasi many to many adalah relasi antar tabel yang banyak masing-masing record memiliki banyak relasi ke tabel lainnya. Untuk tutorial relasi many to many, kita buat contoh dengan misalnya kita buat sistem pendataan hadiah untuk pengguna, hadiah untuk anggota. Nah, untuk relasi many to many ada 3 tabel yang kita butuhkan. Ada tabel anggota, hadiah, dan anggota hadiah. Tabel anggota kita gunakan untuk menyimpan data-data anggota. Kemudian tabel hadiah dan tabel anggota. Tabel hadiah untuk menyimpan data-data hadiah. Maksudnya begitu. Nah, untuk apa kita membuat tabel anggota hadiah? Apa kegunaan? Kenapa bukan hadiah anggota atau yang lainnya? Karena kita akan menghubungkan tabel anggota dan tabel hadiah, dan yang menjadi hubungannya adalah tabel anggota hadiah. Lalu kenapa diberi nama anggota hadiah? Kenapa tidak hadiah anggota? Di sini di Laravel diberi penamaan sesuai huruf abjad, jadi secara otomatis diurutkan adalah huruf yang diurutkan dari tiap kata, karena huruf A lebih dahulu dari huruf A. Nah, selanjutnya tabel anggota hadiah menyimpan. Kemudian kita akan menyimpan ID dari anggota, ID dari hadiah, dan diberi nama masing-masing kolomnya dengan anggota ID atau hadiah ID. Nah, kita di sini perlu kita ingat, kita harus memiliki 3 tabel dalam database. Di sini ada 3 tabel yang saya sudah persiapkan, yaitu yang pertama adalah tabel anggota dengan data yang sudah saya isi seperti ini. Kemudian strukturnya ada nama dan ID dan nama, create add dan update add. Kemudian ada tabel hadiah, datanya seperti ini, ada strukturnya, ID dan nama hadiah. Kemudian ada tabel yang ketiga adalah tabel anggota hadiah, yang mana tabel anggota hadiah ini seperti yang saya sudah katakan adalah penghubung dari 2 tabel anggota dan hadiah dengan menggunakan anggota ID dan hadiah ID, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat modelnya. Di sini kita akan membuat model anggota dan hadiah. Oke, kita buat perintahnya untuk membuat model php artisan make .2 model anggota. Oke, kita buat lagi untuk model hadiah. Oke, untuk modelnya sudah kita buat, ada anggota dan juga ada hadiah. Oke, pertama kita buat dulu untuk hadiah. Di sini kita lihat dulu apakah
Di sini kita kita hapus saja. Yang pertama untuk scriptnya itu protection variable tabel tanda petik anggota titik 2 enter, kemudian ada public function hadiah. Oke, kemudian buka kurung kurawal, kemudian return variable this belongs to many berkurung tanda petik up garing models garing hadiah. Jangan lupa titik koma di bagian belakang. Nah, perhatikan pada model di layar. Di layar kita membuat hadiah untuk menghubungkan model anggota mana ya? Oke, ulang. Perhatikan pada model anggota di layar, kita membuat metode hadiah untuk menghubungkan model anggota dengan model hadiah. Di sini kita menggunakan fungsi belongs to many. Karena kita akan membuat relasi many to many pada model hadiah, juga kita akan menggunakan fungsi many to many ya, itu. Nah, sekarang kita akan buat untuk model hadiahnya. Langsung saja kita lihat masuk di modelnya. Di sini kita masukkan scriptnya. Oke, kita masukkan script. Oke, model hadiahnya sudah kita masukkan script. Jadi untuk tahap modelnya kita sudah buat. Sekarang kita akan buat sebuah root baru di web ya. Di web.php kita buat sebuah root baru untuk anggota. Kita copy saja ini. Ctrl V, kemudian kita masukkan di sini, kita ganti dengan anggota. Ini kita ganti dengan bonus controller. Oke, ketika rootnya dijalankan dia akan memerintah metode index yang ada di bonus controller. Jadi kita akan buat sebuah controller baru, PHP artisan make controller bonus controller. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di atas. Mana ya? Oke, bonus controllernya sudah. Kita tinggal isikan scriptnya. Yang pertama itu public function index, karena yang akan kita buat adalah metode index. Kurung tutup kurung variabel anggota sama dengan anggota get
Enter ke bawah, return, view, tanda petik anggota, koma, tanda petik anggota, variabel anggota. Oke, sudah. Bagian untuk modelnya di atas kita tambahkan use sorry ya, ini tidak menggunakan use illuminate, tapi add model anggota, titik koma, kemudian bawahnya lagi hadiah. Oke, sudah. Sekarang saya akan menjelaskannya. Perhatikan pada controller di sini di layar. Kita di sini kita panggil dulu model yang kita perlukan, yaitu kita gunakan script yang ini. Kemudian metode index kita ambil, metode index ini kita ambil dari anggota, dari tabel, dari database, dari anggota dari database, dan kita passing ke view anggota.blade.php. Nah, sekarang kita akan buat view baru. Kita buat view baru di sini dengan nama anggota.blade.php. Oke, kita masukkan scriptnya. Oke, ini saya masukkan dulu scriptnya. Nanti setelah saya ketik akan saya tampilkan dan saya jelaskan. Oke teman-teman, ini sudah saya ketik script untuk anggota.play.php seperti ini, seperti yang di layar ini. Nah, pada view ini kita langsung tampilkan datanya seperti yang teman-teman lihat, karena model anggota sudah terhubung dengan model hadiah many to many. Seorang bisa langsung mengakses data hadiah masing-masing anggota di dalam tabel anggota yang bisa kita passing dari controller tadi. Nah, variabel A ini dia berisi data hadiah untuk masing-masing anggota, tergantung yang kita hubungkan pada tabel anggota hadiah sebelumnya. Sekarang kita simpan. Sepertinya di sini saya menggunakan simpan otomatis. Jadi kita tinggal jalankan PHP artisan serve. Oke, sudah jalan. Sekarang kita coba jalankan localhost anggota. Oke, ada kesalahannya di sini, ada di bonus controller. Kita cek sama-sama. Bonus controller di bagian sini. Jalankan lagi. Oke, di sini ada kesalahannya lagi di model hadiah, yaitu di bagian ini. Model hadiah. Mana ya? Di sini buat di anggota. Oke, sudah. Oke, jalankan lagi. Oke teman-teman, seperti ini hasil untuk relasi many to many. Jadi satu nama anggota dia memiliki hadiah
banyak hadiah dari tabel hadiah ya, dengan jumlahnya seperti ini. Jadi seperti ini untuk relasi mini to mini. Oke, selanjutnya kita akan belajar login dengan register pada Laravel. Nah, Laravel telah menyiapkan perintah PHP Artisan untuk membuat loading atau sistem autentifikasi Laravel. Tidak hanya itu, Laravel juga telah menyiapkan file migration untuk membuat tabel user. Jadi bisa langsung kita migrate untuk membuat tabel user. Nah, jadi di sistem login yang kita buat ini, user dapat membuat akunnya setelah mendaftar user. Setelah mendaftar user, kita melakukan login. Nah, selanjutnya kita akan persiapkan Laravel. Jadi kita buat sebuah project Laravel baru dengan nama Laravel Co. Jadi kita akan buat project baru. Kita menggunakan terminal di sini, menggunakan terminal CMD dengan perintah cd enter cd exam enter, kemudian cd htdocs. Kemudian kita menggunakan perintah yang seperti di tutorial sebelumnya itu, kita kan sudah menginstal Composer, jadi kita langsung saja Composer create project prefer this Laravel Laravel, kemudian nama database yang akan kita gunakan, misalnya Laravelku. Oke, setelah itu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini kita membuat projectnya sudah jadi, sudah sukses, dan sekarang kita keluarkan saja. Nah, kita lihat di file data C exam htdocs. Nah, sudah ada Laravel. Nah, sekarang kita akan buat database baru. Kita buat database baru. Kita buat dengan nama sesuai dengan yang kita buat tadi, Laravelku. Oke. Setelah itu kita buat. Nah, sekarang kita sudah buat Laravelku. Nah, sekarang kita akan masuk ke Visual Studio Code. Kita buat add folder workspace-nya. Di exam, di mana itu? Di exam htdocs Laravelku, kita add. Oke, ini sudah jadi. Di sini ada sekarang sudah ada di Visual Studio Code Laravelku. Dan sekarang kita akan lihat di env. Di sini kita ganti untuk koneksi MySQL-nya tetap the host port ini tetap, database-nya kita ganti dengan Laravelku. Nah, untuk username-nya root dan password-nya kita tidak usah isi ya. Nah, sekarang kita simpan dulu. Di sini saya sudah auto save. Nah, sekarang coba kita lihat di database migration.
di sini sudah ada create user tabel, dan di sini juga sudah ada file untuk migrationnya. File-filenya ini untuk tabelnya sudah ada. Di sini ada nama, email, dan email verification, add, password, dan juga update, create, dan update add. Nah, di sini dia sudah mengisi secara otomatis. Jika teman-teman ingin merubahnya terserah sesuai yang apa yang diinginkan. Dan cuman pada saat ini saya akan menggunakan nama dan email ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat migration untuk Laravel di tabel Laravel. Dan sekarang kita buat, kita mengembalikannya cd garing enter. Ini masih loading. Oke, setelah itu cd titik enter, cd Laravelku, kemudian php artisan migrate. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah untuk migrate-nya sudah jadi. Sekarang coba kita lihat di database di Laravelku. Oke, di sini sudah ada filenya seperti ini. Ada file jobs, migration, password, reset, dan user. Dan di sini kita fokus untuk usernya dulu. Nah, untuk user sudah ada di dalam tabel user sudah ada ID, name, email verification add, password, member, token, dan create dan update. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah membuat atau mempersiapkan project untuk login dengan register ya, maksud saya. Login dan register dengan Laravel seperti itu. Tadi saya salah ya. Oke, setelah kita mempersiapkan database dan membuat beberapa pengaturan koneksi pada file env dan juga sudah membuat file migration. Nah, sekarang kita masuk ke proses membuat login dan register dengan Laravel. Silakan teman-teman masuk ke lokasi project berada mana ya? Melalui terminal atau CMD untuk membuat login dan register pada Laravel. Silakan pertama kita harus menginstal plugin Laravel /UI terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa menjalankan perintah CMD berikut. Kita tambahkan CMD di sini. Di sini kita masukkan di visual saja terminal. Oke, sudah di sini. Kita masukkan perintah mana? Composer require Laravel garing UI, enter. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah PHP artisan berikut ini untuk membuat login dan register pada Laravel. Kita ketikkan perintah PHP artisan UI bootstrap garing out. Oke, seperti itu, enter. Oke, ini
ada salah ya. Sabar, kayaknya penulisan. Oke, di sini kayaknya ada penulisannya salah di Bootstrap. Coba. Nah, sekarang sudah jadi kan? Tadi karena ada penulisan yang salah. Perhatikan pada perintah tadi di atas ini. Kenapa ada perintah Bootstrap? Karena di sini kita ingin menggunakan Bootstrap pada pembuatan login dan register. Selanjutnya kita akan copy file CSS dan JS pada project kerja kita yang dulu di kuliah web. Mana kita copy saja, letaknya di mana? Di public CSS dan JS. Kita blok, kita klik kanan, copy, kemudian kita pastikan di project yang baru, yaitu di yang tadi di Laravelku, di public, kemudian kita klik kanan, copy. Oke, ini sudah ada. Oke, ini ada kesalahan lagi. Terus ini seharusnya letak di public ya tadi. Di public. Kita paste. Oke teman-teman, tadi saya salah paste di resort dan saya sudah hapus kembali dan saya letakkan kembali di public, dan ada di public itu ada file CSS dan JS. Seperti itu. Nah, setelah kita mengcopy file CSS dan JS, sekarang kita lihat di view, resort, view, layout, di app.li.php, di bagian mana ya? Di bagian ini kita tambahkan public garing, ini juga public garing CSS public. Oke, setelah itu kita tambahkan juga script CSS dan JS-nya seperti pada layar di sini. So, copy saja, Ctrl C, dan kita letakkan di bagian bawah ini. Kita Ctrl V seperti itu. Di sini tadi, nah teman-teman tadi di resort itu sebenarnya harus ada juga CSS dan JS, dan tadi kan saya hapus karena saya sudah paste kembali. Nah sekarang di layout tadi, di sini kan saya sudah tambahkan script CSS dan JS juga. Nah sekarang kita tambahkan juga di bagian drop down. Di bagian ini kita ganti dengan di get bootstrap, di components, di drop down. Lihat di mana ya? Navbar drop down. Di navbar drop down kita copy yang ini. Ctrl C, kita letakkan di bagian mana ya? Bagian ini kita hapus. Kita ganti dengan yang ini. Dengan yang tadi barusan kita ambil dari drop down di get bootstrap. Oke, setelah seperti itu, sekarang coba kita jalankan. Kita simpan, kita jalan PHP artisan serve.
Oke, sudah jadi. Sekarang coba kita jalankan localhost 8000. Oke, sudah ada tombol login dan register. Coba kita login. Nah, sudah ada. Kemudian kembali ada register untuk mendaftar. Nah, sekarang coba kita daftar, misalnya Francisca Linda.ae, emailnya linda.ae@gmail.com, passwordnya bisa di sini. Saya kasih 123456789. Nah, 123456789. Kemudian di bawahnya kita kasih 123456. Coba register. Oke, maka dia tidak akan berjalan karena dia harus sama ya passwordnya untuk konfirmasinya. Kita buat ulang 123456789. 123456789. Kita register. Oke, maka dia jadi ya. Login in sudah jadi. Nah, sekarang coba kita log out. Nah, dia sudah log out seperti ini. Dan jika ingin login lagi, tinggal masukkan linda.ae 123456789. Remember me dan login. Oke, dia sudah login. Jadi seperti ini untuk login dan register dengan Laravel. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang reset password Laravel via email. Nah, untuk reset password ini, sepertinya teman-teman sudah tahu, seperti misalnya kita reset password pada akun Facebook. Ketika kita lupa sandi atau password, kita tinggal klik di bagian bawah login itu ada tombol lupa kata sandi. Setelah itu, jika teman-teman klik itu, maka dia akan konfirmasi ke email secara otomatis. Nah, sekarang kita akan membuat cara mempersiapkan atau membuatnya. Pertama, kita jangan lupa mengkonfigurasi dulu di sini. Konfigurasi koneksi dengan database sudah saya setting. Lalu kita buka di Chrome. Mail trap io. Setelah itu kita perlu mendaftar di sini karena di email saya ada kesalahan atau jadi dia tidak bisa notifikasi atau pesannya tidak bisa masuk. Jadi saya langsung saja login ke email yang sudah saya buat, email saya. Di sini email saya, di sini saya pakai email ini. Oke, maka dia akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Thank you for joining my chat. It's great to have you here. Tidak usah lihat, kita langsung saja. Ini adalah tampilannya. Nah, di sini bagian ini membuat fitur reset password atau password via email. Nah, oke, di sini kita butuh SMTP. Di sini SMTP ada singkatan yaitu Simple Mail Transfer Protocol. SMTP digunakan untuk mengirim komunikasi ke server untuk mengirim email ke penerima. Untuk percobaan kita gunakan Mailtrap secara gratis. Mailtrap adalah mail server untuk percobaan. Kita gunakan Mailtrap secara gratis adalah mail server untuk percobaan. Seperti tadi, saya ulangi lagi tadi. Kita bisa menggunakan Mailtrap secara gratis untuk pengiriman dan penerimaan email pada saat proses pengembangan aplikasi atau website sebelum akhirnya aplikasi kita benar-benar dipublish. Nah, sekarang kita akan lihat di sini untuk pembuatannya ini ya. Untuk pembuatan fitur reset password itu kita langsung saja kita menggunakan show kredensial di sini.
Di sini untuk file SMTP-nya sudah ada. Di sini ada host, port, username, password. Nah, di sini kita akan hubungkan dengan script kita yang di sini di .env ini. Di sini untuk kita lihat di mail, di sini hostnya ini kita ganti saja dengan yang ini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu ada port, kita ambil yang ini, Ctrl C, Ctrl V, setelah itu username-nya kita pakai ini, Ctrl C, setelah username ada passwordnya juga, kita Ctrl C. Oke, kita Ctrl V. Setelah itu enkripsinya ini tidak usah. Setelah itu mail from address itu kita ambil dari address email pengirim. Di sini tadi email pengirimnya adalah Francisca Linda D @gmail.com. Francisca Linda D @gmail.com. Oke, setelah itu bagian atasnya, salah ya teman-teman, ini seharusnya di bawah. Ctrl C, Ctrl Z, dia di address ya, encrypt, salah penempatan. Oke, sudah seperti ini. Kemudian bagian atasnya di ini kita tambahkan titik 2 8.000. Oke, setelah seperti itu, sekarang kita tidak perlu melakukan pengaturan ini jika teman-teman mengakses Laravelnya langsung dengan melalui publish seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan. Di sini saya sudah auto save. Sekarang coba kita lihat Laravelnya di sini. Ini home. Oke, kita logout. Coba kita login. Kita forget your password. Di sini kita masukkan Francisca @yahoo tadi ya. Kita send password reset link. Oke. Jadi seperti ini dia sudah jadi. Untuk passwordnya dia berhasil direset. Oke, ini sudah berhasil ya. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada email yang masuk. Di sini sudah masuk ya emailnya. Cuman tadi salahnya saya pakai email yang belum saya daftar ya. Jadi dia tidak masuk ya. Kita lihat kembali. Sepertinya saya clear lagi teman-teman. Sorry karena saya masih juga belajar ya. Jadi di sini di sini kan sudah muncul. Nah, coba kita klik di sini untuk reset passwordnya. Oke, di sini ternyata dia sudah muncul ya tadi. Cuman saya yang kurang teliti. Jadi coba kita klik reset password. Nah, sepertinya kita coba buat password baru. Di sini kita kasih passwordnya misalnya 1234567877.
123456787. Kita reset password. Oke, dia sudah berhasil ya teman-teman. Di sini dia sudah berhasil password di reset seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tutorial yang berikutnya, yaitu encrypt dan decrypt pada Laravel. Nah, sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya, kita perlu tahu dulu apa itu encrypt dan decrypt. Jadi, encrypt dan decrypt dalam bahasa Indonesia adalah enkripsi dan dekripsi. Nah, mereka itu merupakan encrypt dan dekripsi itu merupakan proses untuk menyamar data dengan menggunakan algoritma. Seperti Laravel sudah menyediakan fitur untuk membuat proses enkripsi dan deskripsi. Laravel menggunakan OpenSSL untuk menyediakan enkripsi AES 256 dan AES128 dengan fitur enkripsi dan decrypt ini. Laravel bisa kita gunakan untuk membuat enkripsi berbagai data, misalnya pembuatan aplikasi dan website. Jika kita sudah pernah membuat tutorial sebelumnya tentang membuat login dengan Laravel, pasti teman-teman melihat password user yang dienkripsi. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dalam pembuatan aplikasi dengan menggunakan enkripsi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita buatkan sebuah controller baru. Sini kita terserah Ctrl C. Kalau dia tidak mau, kita buat baru. Nah, kita dibuat di sini. PHP artisan make .2 controller line controller, enter. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita buat sebuah root baru. Kita ketikkan root. Oke, seperti ini rootnya. Di sini kita menjalankan enkripsi dengan memerintah metode enkripsi untuk menjalankan untuk membuat enkripsi, yaitu dengan menjalankan metode enkripsi pada line controller. Nah, sekarang kita akan menuju ke controller yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan mengisi scriptnya dulu. Setelah itu saya akan tampilkan dan saya jelaskan. Oke, di sini untuk scriptnya sudah saya ketik seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk menggunakan fungsi enkripsi, dan decrypt, encrypt dan decrypt. Kita panggil terlebih dahulu atau kita mendeklarasikan use illuminate, support, facades, dan crypt di bagian atas ini. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan encrypt dan decrypt untuk membuat enkripsi dan deskripsi seperti yang di skripsi ini. Bukan skripsi ya, ini seperti yang di script yang sudah saya buat seperti ini. Oke, nah sekarang coba kita jalankan untuk melihat hasilnya. Di sini sudah auto save. Sekarang coba kita jalankan PHP artisan serve, enter. Oke, seperti itu. Sekarang coba kita jalankan localhost enkripsi, enter. Oke, di sini ada kesalahan di controller di enkripsi. Di bagian mana ya yang salah? Bagian sabar. Oke teman-teman, ternyata di sini saya belum menambahkan public functionnya tadi ya. Public function ini yang penting. Public function enkripsi buka kurung, tutup kurung, buka kurung berawal. Kita letakkan di bawah ini 1.
Oke, seperti itu. Sekarang coba kita jalankan lagi. Oke, maka dia berhasil seperti ini. Ini adalah hasil enkripsi dari enkripsi, dan ini adalah hasil deskripsinya belum ada, belum jadi ya. Kita lihat kembali. Oke, ternyata sudah benar semua ya. Oke, di sini adalah hasil dari enkripsi dan ini adalah hasil dari deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial yang berikutnya, yaitu enkripsi URL Laravel. Jadi di sini kita yang pertama yaitu dia masih sama seperti yang sudah kita buat di enkripsi dan decrypt, tapi di sini dia menangkap data untuk mengirim ke URL. Jadi di sini kita buat rootnya, kita buat root baru lagi. Jadi kita buat rootnya, Ctrl C, kita letakkan di sini, kita ganti dengan data. Lokasinya masih sama di enkripsi Linda. Lokasinya di link controller di method data. Oke, setelah itu di bagian bawahnya lagi Ctrl V, data garing buka kurung kurawal data underscore rahasia. Oke, tutup kurung kurawal seperti itu. Kemudian terakhirnya itu di metode data proses, data underscore proses seperti itu. Nah, di sini ketika kita menjalankan di sini di data ini di sini dia data ini dia mengirim data dan dia mengirim data ke data rahasia di data proses seperti itu. Jadi di sini dia menerima dari data ini, dia mengirim, ketika dijalankan dia akan mengirim ke data rahasia seperti itu. Dan selanjutnya kita akan buat controllernya. Di sini untuk controllernya itu kita akan buat untuk fungsinya itu yang pertama fungsi public function untuk data dan metode data dan metode data proses. Oke, kita lihat. Oke, kita masukkan public function data, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, variabel parameter, kemudian kurung siku, enter, tanda petik nama, di sini saya pakai nama saya, Francisca Linda Dai. Kemudian tanda petik koma, enter lagi, tanda petik lagi, ini kita copy saja di atas, Ctrl C, ini kita kasih kerjaan
habis itu direktur. Oke, direktur seperti itu. Kemudian tanda titik koma di belakang, variabel enkripsi, variabel enkripsi encrypt buka kurung variabel parameter tutup kurung titik koma, enter. Kemudian di bawahnya echo ref tanda petik ref tanda petik garing data garing tanda petik 2 kali titik variabel enkripsi klik grep, kemudian tanda petik di belakang titik koma. Oke, setelah itu tambahkan juga untuk public function untuk fungsi. Untuk fungsi data proses. Tapi di sini saya lihat dulu kayaknya masih ada kesalahan. Oke, seharusnya ini tidak boleh tanda petik ya. Sabar. Oke, di sini ada kesalahannya, makanya warnanya begini. Jadi kita di sini harusnya ada tanda petik lagi seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan public function untuk data proses function, data underscore proses, buka kurung tutup kurung, enter, buka kurung kurawal, enter, data proses. Jadi untuk ini dia menangkap data, dia tampung di variabel data ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan variabel data, create decrypt kurung variabel data. Oke, kemudian echo tanda petik nama variabel data tanda petik nama. Oke, di bawahnya lagi echo br, di bawahnya lagi ada
pekerjaan. Variabel data. Pekerjaan. Dia pekerjaan, kemudian tanda titik koma di bagian belakang, seperti itu. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskannya. Di sini pada contoh di layar kita tidak menggunakan view, jadi langsung saja kita buat pada bagian controllernya saja. Nah, di sini untuk fungsi method data ini, dia berfungsi menjadi pengirim data ke method data proses. Jadi data proses ini dia berfungsi untuk menerima datanya. Data ini dia terima dan dia tangkap ke dan disimpan di variabel data dan lalu dia menampilkannya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Di sini kan saya sudah auto save. Kita jalankan. Di sini kita coba jalankan localhost data. Oke, kita klik. Oke, dia sudah jadi. Ini adalah enkripsi URL-nya dan ini adalah tampilan decrypt-nya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke cara membuat hashing pada Laravel. Jadi hashing pada Laravel di sini hash di sini digunakan untuk mengamankan password pada aplikasi atau website yang akan kita buat di sini. Jadi cara membuat hashing itu untuk password kita bisa menggunakan atau memanggil root atau env, memanggil root, env maksudnya memanggil env hashing terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan method make untuk membuat just-nya. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah controller baru dan sebuah root baru untuk mengakses method. Jadi di sini kita masih menggunakan controller yang sama, yaitu controller line controller. Jadi kita tinggal tambahkan sebuah root baru. Kita tambahkan root baru ya. Ctrl C, enter, Ctrl V. Kita gantikan ini dengan hash. Ini metode hash. Oke, jadi di sini ketika root hash dijalankan, maka dia akan menjalankan metode hash yang ada di line controller. Nah, sekarang kita menuju ke line controller. Oke, kita lihat, kita akan buat sebuah fungsi baru. Kita ke bawah, kemudian kita enter public function hash, dua kurung, enter, dua kurung, enter, variable hash, password, saya, kemudian hash, make buka kurung, tanda petik, sini hello line, tanda titik koma di bagian belakang, kemudian echo variabel
hash password saya tanda titik koma. Oke, seperti itu. Oke, jangan lupa juga kita mendeklarasikan use eliminate-nya di bagian atas. Facades-nya. Ctrl V. Hash. Oke, seperti itu. Nah, setiap kali kita membuat hash, kita harus memanggil Facades-nya dulu. Facades hash agar kita bisa mengakses hash pada Laravel. Nah, kemudian di bagian method hash ini kita mencoba mengenerate password dari string hello-len, string hello-len, string hello-len. Kemudian kita sampaikan hasilnya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Di sini kita sudah simpan secara otomatis dan coba kita jalankan. Coba kita localhost s. Oke, ini ada di web ya. Hanya ada kesalahan di root. Oke, sabar ya. Oke, di sini ternyata hanya terus ya. Sebenarnya harus root seperti itu. Oke, kita jalankan lagi. Oke, maka dia akan hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari hashing Laravel. Jadi setelah seperti ini, jadi sekian untuk modul 9 saya, yaitu jadi sekian untuk relasi pada Eloquent, login dan register pada Laravel, encrypt, reset password via email, kemudian ada decrypt, encrypt, dan terakhir ada hashing pada Laravel. Terima kasih.